kenapa sekarang ini publik ada yang menginginkan mengetahui detail asal-usul kekayaan yang dimiliki Raffi Ahmad ini. Tak lain adalah kerana Raffi Ahmad adalah seorang pejabat negara. Sebab selama ini rakyat sudah lelah. Rakyat telah perih menanggungkan himpitan ekonomi yang berat kerana uang rakyat yang terkumpul di APBN telah dikorup oleh oknum-oknum pejabat negara dan pejabat struktural di pemerintah. Dan itu sangat menyakitkan bagi rakyat. Kadangkala terpaksa rakyat iri melihat para pejabatnya yang bermewah-mewah, anaknya, istrinya bermewah-mewah. Dan terungkap satu persatu ke permukaan bahwa kemewahan anak istri para pejabat semua itu dibiayanya dengan uang korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita tercengang melihat kekayaan yang dimiliki pejabat negara utusan Presiden Raffi Ahmad yang mungkin bisa dikatakan di antara semua pejabat negara yang ada di kabinet Prabowo Gibran sekarang ini, yang paling kaya mungkin adalah Raffi Ahmad. Kekayaannya mencapai lebih kurang 1,33 triliun rupiah. Kalau kita tidak keliru, Raffi Ahmad memiliki 45 bidang tanah, puluhan mobil mewah, dan banyak lagi surat-surat berharga, dan banyak lagi yang lain yang dimiliki oleh Raffi Ahmad, termasuk rumah mewah. Tentu saja membanggakan sekali pemirsa, pejabat kita kaya, dan ini tentu saja melambangkan kesuksesan seorang pejabat negara kita, kesuksesan seorang tokoh kita. Apalagi Raffi Ahmad adalah seorang tokoh muda, sehingga apa yang dicapai oleh Raffi Ahmad ini tentu pantas dan bahkan mungkin harus ditiru oleh generasi muda di negeri ini. Bayangkan, dengan usia yang mungkin boleh dikatakan muda belia, Raffi Ahmad telah mampu mengumpulkan harta kekayaan triliunan rupiah. Sekali lagi pemirsa, tentu ini patut dan bahkan sekali lagi harus ditiru oleh kaum muda di negeri ini. Harus ditiru oleh kaum milenial di negeri ini. Bahkan harus menjadi suri teladan bagi kaum Gen Z di negeri ini. Demikian juga mungkin harus pula ditiru, teladani oleh para artis atau aktor di negeri ini. Namun terlepas dari semua ini pemirsa, sebagai seorang pejabat negara, tentu saja Raffi Ahmad perlu menguraikan secara terus terang harta kekayaannya ini, dari mana asal usulnya, dan yang paling diharapkan sekali oleh publik tentunya agar harta kekayaan yang dimiliki oleh Raffi Ahmad ini benar-benar didapatkannya secara sah, secara legal, dan secara halal. Dan kita tentu meyakini bahwa seluruh harta kekayaan yang didapatkan oleh Raffi adalah sah, legal, dan halal. Pemirsa, karena Raffi Ahmad memiliki kekayaan
yang mencengangkan dari sekian banyak pejabat negara sekarang ini, dan bahkan mungkin juga mencengangkan bagi seluruh pejabat negara sejak Indonesia merdeka. Sekali lagi, ketika sorotan terhadap Raffi Ahmad ada yang agak negatif, bahkan ada yang mengira-ngira bahwa Raffi Ahmad harus terhindar dari pencucian uang. Ini tentu saja kita yakin Raffi Ahmad akan bisa membuktikannya kalau ada institusi pemeriksa di negara kita yang nanti merasa perlu memeriksa asal usul harta kekayaan Raffi Ahmad satu persatu. Pemirsa, ada beberapa hal yang perlu mungkin menjadi perhatian bagi publik terhadap harta kekayaan Raffi Ahmad yang mumpuni ini. Yang pertama, publik, rakyat, atau masyarakat Republik Indonesia harus bisa meniru kesuksesan dari Raffi Ahmad. Seperti disinggung di awal pembicaraan kita tadi, dalam usia yang sebegini muda belia, Raffi Ahmad telah sukses mengumpulkan harta kekayaan sebegini banyak. Tentu saja ini didapatkan oleh Raffi Ahmad bukan dengan cara bersenang-senang, tapi dengan cara kerja keras pantang menyerah. Kita tahu Raffi Ahmad memang seorang pekerja keras, seorang yang benar-benar mau memeras keringat, memeras otak, dan menghempaskan tenaganya untuk mencapai kesuksesan ini. Selanjutnya, publik, rakyat atau masyarakat Republik Indonesia harus juga meniru kesuksesan Raffi Ahmad ini dari sisi keterus terangannya. Dia berterus terang selama ini bahwa dia mendapatkan harta kekayaan yang mumpuni ini benar-benar kena hasil jerih payahnya. Dan ini didapatkannya memang utamanya belum lama ini. Sebab kita masih ingat, kalau kita tidak keliru, ketika dulu Raffi Ahmad sempat heboh karena sempat berurusan dengan pihak berwajib. Raffi Ahmad ketika itu dia mengeluh kalau lama dia ditahan, bagaimana dia membayar cicilan mobilnya. Ini tentu saja menggambarkan bahwa saat itu Raffi Ahmad belum lagi kaya-kaya amat, walaupun dia sudah kaya juga. Selanjutnya, kita juga perlu mengatakan bahwa atas kekaguman rakyat atau publik ini, atas perlunya publik atau rakyat meniru, meneladani Raffi Ahmad ini, tentu juga publik mengharapkan Raffi Ahmad benar-benar dapat menjelaskan kepada publik seperti disinggung tadi, asal usul kekayaannya. Dan publik tentu berharap agar Raffi Ahmad benar-benar bisa menjelaskan kepada publik satu persatu dari asal usul kekayaannya ini. Mungkin Raffi Ahmad akan marah atau tersinggung ketika ada publik yang menghendaki hal ini. Kok saya dipersusah atas harta kekayaan yang saya dapatkan? Saya tidak minta kepada orang lain. Saya tidak mendapatkannya dengan macam-macam. Saya tidak mendapatkannya dengan cara meniup lampu Aladin.
Begitu ditiup langsung sukses saya, langsung dapat. Tidak. Kok rakyat publik ribet? Kok rakyat publik mau tahu aja dengan asal-usul kekayaan saya? Pemirsa, kenapa sekarang ini publik ada yang menginginkan mengetahui detail asal-usul kekayaan yang dimiliki Raffi Ahmad ini? Tak lain adalah karena Raffi Ahmad adalah seorang pejabat negara. Pejabat negara perlu benar-benar mampu berterus terang kepada rakyat tentang hal-hal yang ada padanya, terutama harta kekayaannya. Kenapa demikian? Karena rakyat atau publik menginginkan seluruh pejabat negara, seluruh pejabat struktural benar-benar bersih. Tidak ada noda yang melekat padanya. Apalagi noda yang disebut dengan noda korupsi, noda kolusi, noda nepotisme. Rakyat tidak menginginkan hal itu ada pada diri seorang pejabat negara, pada diri seorang pejabat struktural di pemerintah. Sebab selama ini rakyat sudah lelah menanggungkan pahit getir derita kehidupan. Rakyat sudah lelah menanggungkan kemiskinan hidup, menanggungkan pahitnya membeli bahan-bahan kebutuhan pokok dengan harga mahal, dengan harga tidak stabil. Rakyat telah perih menanggungkan himpitan ekonomi yang berat. Kenapa? Karena uang rakyat yang terkumpul di APBN maupun uang rakyat sebelum masuk ke APBN telah dikorup oleh oknum-oknum pejabat negara dan pejabat struktural di pemerintah. Dan itu sangat menyakitkan bagi rakyat. Sehingga rakyat merasa jengkel. Rakyat tahu bahwa dia berada di Republik Indonesia, negara yang benar-benar subur tanahnya, banyak hasil tambangnya, banyak hasil hutannya, banyak kekayaannya, kaya sekali dia. Tetapi nyatanya rakyatnya menderita, rakyatnya miskin. Dan kadangkala terpaksa rakyat iri melihat para pejabatnya yang bermewah-mewah, anaknya, istrinya bermewah-mewah. Dan terungkap satu persatu ke permukaan bahwa kemewahan anak istri para pejabat, kemewahan para pejabat, uangnya yang banyak, rumahnya yang banyak dan mewah, mobilnya yang banyak dan mewah, semua itu dibiayainya dengan uang korupsi, dengan cara mencoleng uang negara, uang rakyat. Rakyat sudah sangat jengkel dengan itu. Kata orang negaranya negara yang kaya. Bahkan ketika Abraham Samad, ketua KPK, Abraham Samad mengemukakan dari hasil penelitian disimpulkan bahwa jika pada sektor pertambangan saja tidak ada korupsi, maka seluruh warga negara Indonesia akan mendapatkan uang cuma-cuma, uang gratis dari negara 20 juta per bulan. Bayangkan kalau rakyat rata-rata semuanya sudah mendapatkan uang cuma-cuma 20 juta rupiah per bulan. Kesejahteraan macam apa yang tidak akan didapatkan oleh rakyat Republik Indonesia? Dan kalau itu terjadi, maka rakyat Indonesia akan melebihi sejahteranya dibandingkan dengan rakyat Dubai. Akan melebihi kesejahteraannya dengan rakyat di negara-negara maju lainnya di dunia. Tetapi yang terjadi di tengah-tengah pejabatnya yang kaya raya, di tengah-tengah keluarga pejabatnya yang bermewah-mewah,
rakyatnya sengsara, rakyatnya miskin. Inilah yang dikeluhkan oleh rakyat sekarang ini. Karena itu, siapapun pejabat negara janganlah marah ketika rakyat ingin menelusuri asal-usul kekayaan para pejabat ini. Baik pejabat negara maupun pejabat struktural pemerintah. Itu saja pemirsa. Demikian opini BN pada pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan kita di opini BN berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.